Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa, NIM 209111051 dari kelas Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan mengenai permasalahan pasca panen pada tingkat petani dan pedagang. Yang pertama yaitu permasalahan pasca panen pada tingkat petani. Di sini saya telah mewawancarai seorang bapak yaitu yang bernama Bapak Totanto. Beliau mempunyai perkebunan di Dusun Tutayang, Desa Kacang Botor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Permasalahan pasca panen yang dihadapi oleh Bapak Totanto yaitu mengenai proses pengangkutan, karena proses pengangkutan produk pasca panen yang beliau hasilkan yaitu lumayan jauh, sehingga mengakibatkan kerusakan pada produk hasil panen beliau cukup tinggi. Ditambah lagi jalan dari kebun ke jalan raya itu tidak begitu mendukung. Jadi untuk masalah ini beliau biasanya melakukan yaitu misalnya sayur sawi. Setelah beliau panen, sayur itu akan dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci akan dikeringkan sebentar. Setelah itu sayur sawi tersebut nantinya akan diikat menggunakan tali rafia. Setelah diikat, selanjutnya sayur tersebut akan beliau selimuti atau diikat lagi menggunakan karung bodi untuk menghindari atau meminimalkan gesekan atau tekanan dari benda lain. Selanjutnya sayur sawi tersebut akan beliau bawa menggunakan keranjang bambu. Menurut Houghton tahun 1986 mengenai penanganan pasca panen pada tanaman hortikultura, misalnya sayuran. Sayuran itu harus ditangani dengan baik pada saat pasca panen agar meminimalkan tingkat kerusakan yang disebabkan baik oleh pengaruh fisik, pengaruh kimia, mikrobiologi, dan fisiologi. Yaitu hasil wawancara kepada pedagang buah yaitu Bapak Firman yang beralamat di Desa Air Raya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Beliau ini menjual berbagai macam jenis buah-buahan. Kesalahan yang beliau hadapi yaitu mengenai pengangkutan buah-buahan yang beliau beli dari luar Belitung, karena kebanyakan buah yang beliau jual belikan yaitu buah yang beliau kirim dari luar Belitung. Selanjutnya yaitu masalah mengenai tingkat kerusakan buah yang tidak seragam. Solusi dari Bapak Firman atas permasalahan tersebut yaitu biasanya buah-buahan yang dikirimkan dari luar. Kadang-kadang ada buah yang sudah memar karena tertimpa atau mengenai benda lain, maka buah tersebut nantinya akan dipisahkan dengan buah yang lainnya agar buah tersebut tidak terkontaminasi dengan buah lainnya. Sama halnya dengan buah yang memiliki tingkat kemasakan yang tidak serentak, nanti buah tersebut akan dipindahkan. Dan untuk buah yang memar tadi masih dijual apabila masih layak untuk dikonsumsi dan akan dijual dengan harga yang murah. Dan apabila buah tersebut tidak laku, maka biasanya buah tersebut akan dijual ke peternak dan akan diberikan untuk pakan ternak. Itulah permasalahan pasca panen yang dihadapi oleh petani dan pedagang buah. Dan hal tersebut apabila tidak ditindaklanjuti maka akan menyebabkan kerugian kepada petani baik pedagang. Dan di Indonesia menurut Muhtadi tahun 1995 pada produk hortikultura yang tidak bisa dimanfaatkan atau bisa kita bilang yaitu kehilangan,
mencapai 25-40%. Nilai ini sangatlah besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, penanganan pasca panen sangatlah penting agar menghambat kerusakan sehingga produk tersebut dapat dijual dengan keadaan yang baik. Baiklah, berdasarkan hal yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan permasalahan pasca panen ini sangat perlu ditindaklanjuti, terutama pada produk hortikultura, di mana produk hortikultura ini memiliki tingkat kerusakan yang relatif tinggi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penanganan pasca panen sangat penting dilakukan agar produk pertanian bisa sampai kepada konsumen dengan keadaan yang baik dan memiliki harga jual yang tinggi sehingga meminimalkan kerugian yang dihadapi baik pada petani maupun pedagang. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.